Sudirman yang jawab makin pertanyaan Miki, maka sama Miki sebagai referensi di Pak Pelunggu Sami, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang pelunggu Miki akan pikiran dan manusia setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik bentuk. Wa khuliqal insanu fi ahsani taqwim. Manusia setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik bentuk bila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maka isi sebab ni ke manusia kekurangan si Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran. Isi akal pikiran ini manusia baru isi fungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Nah, terkait dengan masalah mengangguk ataupun hendak mengangguk imam untuk sholat berjamaah, niki adalah merupakan hak asasi setiap manusia. Sebab Nabi dengan sesembahyang berjamaah ni teribaratan dengan naik angkot atau mobil angkutan umum. Arah imam ia jadi sopir, arah makmum ia jadi penumpang. Maka dengan si numpang niki pasti unit dulu kajian milik unit dulu saya sopir saja lakaran sopir lalu hendak lalu niki sopir niki kan dia ugal-ugala si depok joggot niki dulu. Nah, oleh sebab nika maka waktu terlaksana yang sembahyang berjamaah niki wajib harus arah imam, arah makmum, kemudian tempat untuk mengerjakan sholat dengan cara berjamaah minimal niki kancing dulu. Sebab Nabi dari berbagai hukum judul sembahyang berjamaah, hukum sembahyang berjamaah niki adalah hukum fardu kifayah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin. Denara endek telu dengan siara di dalam sebuah desa ataupun di padang sahara, wala tuqamu fihimul jamaah, walau mereka itu tidak mendirikan padanya salat dengan cara berjamaah, illa kecuali orang itu nanti istahwadha alaihimus syaitan, yakni akan dikuasai atas mereka itu oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah atasmu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Nah, dengan dasar hadis si baru nikah, ya ampun langan terbaik, langan kalimat Nabi nikahkan wala tuqamu fihim. Dalam artian dia kata niki adalah Nabi damir muannas, bahwa hukum fardu, hukum kewajiban untuk sholat berjamaah nikah adalah fardu kifayah dan fardu ain. Kemudian di dalam hal masalah memilih dengan saudara kalian jadi imam niki kanggo doang. Sebab Nabi yang kutip niki di dalam kitab Faidul Ilah Safhah 284, ayat tersebut diberikan lil imami sifatun. Bagi imam itu ada beberapa sifat mustahabbatun yang hukumnya sunat untuk diterapkan, wa sifatun masrutun, dan ada sifat-sifat setiap jadi syarat untuk dengan menjadi imam. Maka dalam dasar sabaran ikilah ulama doang yang dinotokan sinfasa yang dinotokan syarat dengan sejadi imam, maka sangat isin berhak dengan sejadi makmum untuk memilih. Oleh sebab itu berhenti boleh saja seorang makmum memilih imamnya, boleh saja makmum itu dikanggok imam. Nanti yang sifat-sifat seharusnya diterapkan isi satu hukum surat untuk diterapkan sittatun, yang banyaknya adalah 6. Pertama al-fiqhu. Pertama adalah dengan si jadi imam niki adalah dengan si paling mahir dalam ilmu fikih. Niki urutan pertama. Kemudian wal qiraah, yakni dengan si ngapal Al-Qur'an dalam artian ngapal suratul Fatihah, bukan menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan.
Urutan kedua tentu kulu. Kemudian si ketelu wal wara'u. Dan si ketelu adalah dengan nikah aden wara. Aden bau isi pelihara diri langan serduga sadi tekangguan isi agama. Wasinnu. Dan dengan nikah adalah aden toaan. Wal hijratu. Nah dengan nikah adalah ia paling dulu berhijrah. Paling dulu atau tobat. Nah baru yang ibaratkan sembahyang berjamaahnya ini ibarat dengan naik mobil angkutan umum. Maka imam nikilah dia jadi supir. Kemudian supir saja terpilih jadi supir atau penumpang nikah adalah harus memenuhi kriteria sendiri. Pertanyaan si kedua, saya memikirkan terima. Apakah kanggo malik biak jamaah baru? Dimin pendek kanggo imam pertama. Sedangkan yang jawab, kan dia berbeda-beda pendapat ulama. Lalu menurut kaul si sahih niki ittifaq selaku al-mazhab baik Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, kaji Maliki bahwa tidak boleh mendirikan jamaah sholat ketika masih berlangsung acara sholat berjamaah di dalam satu masjid. Sekali ndek ganggu pihak jamaah Malik untuk sholat berjamaah lamun masih ada jamaah yang kelangsungan sholat berjamaah. Jadi ia musabaqah, ia berlomba-lomba. Ya pada yang ibaratan bahwa nanti bahwa nikikan jak mobil nikah perlu kan ada sedikit sopir. Anjir misal makin dua sopir nikah berputar setang setir wa burung dan nyampe tiba tujuan tungkulan pada berputar. Nikah dulu. Nah, adapun ketika orang sudah selesai berjamaah mendirikan sholat berjamaah lagi atau dia jamaah Malik, sehingga ia terlambat misal. Layak sampun terjadi di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia terlambat datang ke pojok masjid mengikuti sholat berjamaah. Bareng jika Abdullah bin Mas'ud kaji Al-Qamah, kaji sahabat-sahabat si lain. Akhirnya mereka majulah Abdullah ibnu Mas'ud atau ibnu Mas'ud menjadi imam. Sahabat-sahabat yang lain itu mengikutinya. Nah dengan dasar inilah bahwa mendirikan sholat berjamaah lagi setelah selesai sholat berjamaah yang pertama adalah hukumnya boleh. Kemudian ada pendapat yang menyatakan tidak boleh. Mbela sarang pendidik kanggo ini apabila makin dengan ikin dia kanggo imam. Terus di sini nanti selesai mandi ke jamaah berturut-turut. Di mana lewat dosa kedua, malik nanti imam selesai berjamaah kaji jamaah berada terus dia di mana selesai dia malik. Sabar ini adalah hukum ia makruh ni nama jadi haram. Kenapa? Karena akan merusak rasa persatuan dan kesatuan umat Muslim nyata gati yang kadluan dia menganggap batur. Nah ini namun kata berturut-turut lagu-lagu Abdullah ibnu Mas'ud dia kan singgawi ada sekali, maka ini adalah hukumnya boleh. Dia lemah karena unsur kesengajaan. Nah kemudian di dalam niki yang kutip di dalam kitab Nabiara Nikah, di dalam kitab Faidul Ilah halaman 284 niki ada terbaca amma idza lam yakun lahu imamun ratibun. Adapun jikalau tidak ada bagi tempat itu imam ratib, imam tetap, fala qarahata bil jama'ati tsaniyah wa tsalitsah wa aqsa bil ijma'.
maka tidak apa-apa, tidak dihukumkan makruh mendirikan sholat jamaah untuk yang kedua, yang ketiga, atau yang lebih daripada tiga. Bil ijma'i, menurut ijma' kesepakatan ulama. Namun dia nara imam tetap barangkan misal makin pelunggu sami ini kan dia kaya dia musalla, dimintai ke musalla dia nara, tapi ya isi takmir musalla ini kan imam tetap sampai tugas imamin sholat berjamaah lima waktu. Maka di dalam hal sabaran ini kan dia nak kerja jadi dia boleh dulu jamaah saat kedua, kedua, keempat, kelima kan tidak jadi masalah. Selama dia terjadi solat berjamaah ini dengan cara musabaqah. Jadi dia selesai dengan solat berjamaah, maka pihak jamaah tandingan. Sedikitlah sedikit tangguhan isi syaratnya mengimami suatu kaum man yukrihuhu aqfaruhum bisaladis syar'i, yaitu orang yang dibenci oleh kebanyakan orang dengan iliknya, maka hukum imamin sholat berjamaah dengan nikah. Nah, dengan dasar sabaran nikah oleh dulu, maka dia terbaik imam. Sehingga apabila lawan dengan nikah ia loyal dengan dia deman dia saya ikut sholat berjamaah nikah, maka atim yakni dalam artian bahwa orang yang kembali dengan jadi imam nikah dan hukum berdosa buruk mau fadilah 24 derajat. Kemudian anna idza aqrahu aqalluhum ala qarahaka, adapun jika orang yang membencinya itu lebih sedikit daripada orang yang orang yang senang kepadanya, Allah kata, maka tidak dihukumi makruh. La yakhlu ahadun amma yukrihuhu, karena setiap manusia itu tidak sunyi daripada satu orang yang membencinya. Saya ada manusia ini tidak diarah dengan dia teman dia. Pasti ada orang dengan niki dan dia teman ada orang mana-mana sikit dengan dia teman dia. Wa kadza idza qarahu nisbuhu, sabaran nikah lah hukum mungkin apabila terbenci isi setengah jamaah solat berjamaah dia nara jadi masalah untuk mengimami.